apa yang kamu sedihkan? Mengapa kamu tidak ikut bermain? Halo Ibu Sabil, Halo juga. mengapa Sabil bersedih? Saya kurang tahu, Bu Pipin. Tapi sepertinya alat bantu pendengaran Sabil tidak banyak membantu pendengaran Sabil. Bu Pipin, sepertinya alat bantu dengar yang dipakai Pipin berbeda dari alat bantu dengar Sabil ya? Pipin itu menggunakan cochlear implant. Oh, begitu ya. Bagaimana cara mendapatkannya? Sebelum membeli alat ini, sebaiknya periksa dulu Sabil ke rumah sakit di sana. Juga bisa konsultasi dengan dokter. Setelah itu, dokter akan menjelaskan tentang cochlear implant itu. Wah, terima kasih ya atas informasi. Hasil dari tes beras Sabil di telinga kiri mencapai 90 desibel dan di telinga kanan 110 desibel. Permasalahan pendengaran seperti ini tidak cukup dengan menggunakan alat bantu dengar biasa, tetapi Sabil perlu menggunakan alat bantu dengar yang bernama cochlear implant. Maksud dokter bagaimana ya? Biar saya jelaskan Ibu, cochlear implant adalah alat bantu dengar yang dipasang di dalam rumah siput atau disebut juga cochlea. Fungsinya adalah untuk merangsang syaraf pendengaran, menggantikan fungsi sel rambut di rumah siput dalam menangkap dan meneruskan gelombang suara ke otak. Selanjutnya, oleh otak, gelombang listrik ini diterjemahkan sebagai suara. Tahapan CI. Ada 3 proses tahapan untuk melakukan implan cochlea, yaitu tahap pertama, proses pra-pemasangan implan, seperti melakukan pemeriksaan audiologik dengan dokter THT. Sebelum operasi pasien, harus melaksanakan uji coba menggunakan ABD terlebih dahulu. Apabila sudah menggunakan ABD, dinilai kurang bermanfaat, baru dilakukan pemeriksaan radiologik yaitu CT scan dan MRI untuk melihat struktur fisik anatomi rumah siput dan saraf pendengaran. Tahap kedua yaitu persiapan untuk pemasangan CI melalui proses operasi. Setelah operasi dilakukan, pemeriksaan impedansi dilakukan untuk melihat keadaan elektroda dan menguji respon dengan pemberian suara. Dan terakhir, tahapan ketiga, proses rehabilitasi setelah implan. Apabila proses operasi sudah berjalan lancar, alat diaktifkan setelah 2 minggu operasi. Selanjutnya perlu dilakukan pengaturan suara pada alat atau disebut mapping secara berkala dan melakukan proses terapi pendengaran dan komunikasi yang biasa disebut AVT atau disebut juga audio visual terapi. Cochlear implant dibagi menjadi 2 komponen, yaitu bagian komponen internal dan eksternal. Komponen internal adalah bagian yang ditanam melalui operasi. Komponen eksternal adalah bagian yang dipasangkan di luar sebagai sound processor atau penerima dan pengolah suara.